Kenapa manusia selalu mengulangi kesalahan yang sama? Nah, itu disebut lingkaran setan. Kenapa setan? Karena setan identik dengan sesuatu yang sifatnya negatif dan membawa kehancuran. Salah satu contoh orang yang masuk penjara, dia dihukum karena kesalahannya. Kok bisa ya dia masuk penjara lagi dan gak kapok-kapok? Yang parahnya adalah dia masuk penjara lagi karena kesalahan yang sama. Ada lagi orang yang usahanya udah jalan, bagus, akhirnya dia bangkrut bukan karena kesalahan manajemen, tapi karena keteledorannya. Setelah dia bebenah, akhirnya dia bisa bangkit lagi dan coba berdiri. Tapi kok bisa terulang lagi ya? Dia jatuh lagi dan bangkrut lagi. Hal ini berbeda dengan orang yang bilang, ayo coba terus usaha ikhtiar dengan jalan yang benar dan pantang mundur. Karena lingkaran setan hubungannya dengan sebuah tindakan yang bodoh, stupid, dan tolol. Makanya ada pepatah, cuma keledai yang jatuh di lubang yang sama. Atau gini, ditampar sekali itu sakit, masa mau ditampar kedua kali? Sebuah kisah, gue punya teman yang datang ke gue berkali-kali. Dia minta tolong karena dia ketahuan selingkuh dan rumah tangganya hampir saja hancur. Padahal dia baru saja dikaruniai seorang anak. Akhirnya dia berjanji gak akan ngulangi kesalahan itu lagi. 1 bulan, 2 bulan, dia kembali lagi di tempat yang sama dengan masalah yang sama. Dan kembali lagi dia meminta tolong sama gue untuk dicarikan solusi. Udah dapet, akhirnya jalan lagi. Dan beberapa bulan kemudian terulang lagi. Dan itu adalah salah satu contoh dari lingkaran setan yang sangat rendah itu. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Menurut gue, sebabnya cuma satu. Manusia itu sulit untuk menghindari nafsu yang tidak terkendali. Padahal nafsu yang tidak terkendali itu nikmatnya nggak sebanding dengan resikonya. Nafsu yang tidak terkendali itu bisa macam-macam. Jangan salah, rasa malas pun itu nafsu. Nafsu yang tidak terkendali, nafsu untuk tidak melakukan apa-apa. Namun ada juga nafsu yang terkendali. Jadi nafsu itu menurut gua seperti kobaran api, teman-teman. Jika lu bisa mengendalikan dan menempatkan api pada fungsinya, lu akan mendapatkan manfaat. Misalnya api kecil buat lilin, api sedang buat masak atau buat menghangatkan diri, ya dan lain-lain. Kalau lu mengalami hal seperti tadi di atas, terjebak sama lingkaran setan, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan itu? Oke, camkan baik-baik teman-teman. Yang pertama, lu harus lihat dan jujur dulu sama diri lu, kenapa lu mau melakukan hal bodoh itu lagi. Sekali lagi, lu harus lihat dan jujur sama diri lu, kenapa lu mau melakukan hal bodoh itu lagi. Apa motivasinya? Apa yang melatar belakangi lu melakukan hal itu lagi? Setelah lu dapet, coba segera lu cari jalan pengganti yang efeknya tidak merugikan diri lu, tapi dengan tingkat kepuasan yang sama. Karena ketika nafsu yang tidak terkendali itu muncul dan menggoda diri lu lagi, seolah semua jalan itu sudah tertutup. Kasarnya ginilah, cuma jalan itu adalah jalan yang paling nikmat dan bergelora. Nah, kondisi ini, lu lagi ketipu sama nafsu yang tidak terkendali tadi. Atau bahasanya lu lagi dikadalin. Jadi, lu harus segera cari jalan, pikirkan jalan alternatif lainnya. Kedua, ingat efek buruknya. Efeknya ini bisa bikin gak enak loh. Ngapain diulang lagi? Kalau lu mengulangi kesalahan yang sama lebih dari 3 kali, ya lu udah bukan manusia. Dan camkan itu pada diri lu, bahwa gua adalah makhluk yang sangat rendah. Yang pada akhirnya lu akan berpikir bahwa hal ini sangat memalukan. Dan camkan kepada diri lu bahwa gua harus berubah. Yang ketiga adalah lari. Apapun yang terjadi, ketika lu menemukan roman-roman atau tanda-tanda atau simptom bahwa lu akan masuk ke dalam lingkaran setan itu lagi, biasanya lu udah tahu. Ingat teman-teman, lari sekencang-kencangnya. Artinya jangan terjebak lagi. Katakan tidak. Apapun alasannya tidak, dan lari sekencang-kencangnya. 4. Coba lu pikir lagi. Capek gak sih hidup menuruti nafsu yang tidak terkendali? Capek. Dan berapa banyak waktu yang akhirnya terbuang percuma-cuma, sia-sia, dan berujung kehancuran. Lu perlu bangun lagi dari awal. Terlebih diri kita akan menjadi sangat rendah di hadapan Tuhan dan lingkungan kita. Capek lah kayak gitu. Udahlah, gak usah lagi, capek. Kelima, syukuri yang sekarang lu miliki saat ini. Ingat, di dunia ini semua fungsi adalah sama, tapi bentuknya bisa macam-macam.
Nah, lu kudu clear dulu sama diri lu. Apa yang sebenarnya lu uber? Kenikmatan kah? So dulu teman gue pernah bilang, ya dia bilang kayak gini, saat ini gue punya kemampuan untuk cuma naik mobil Katana. Tapi nggak salah dong kalau gue upgrade jadi Jeep Fortuner. Apanya yang lu upgrade? Ya mungkin dari dalamnya dulu kali, pelan-pelan kata dia gitu. Katana sama Fortuner ya mungkin jauh ya. Namun karena dia bisa mengontrol nafsunya, seiring sejalan dia sekarang sudah punya Fortuner yang dia mau. Coba kalau dia nggak bisa menahan nafsunya, mungkin dia bisa saja menuruti alir lingkaran setan tadi. Caranya banyak, ngerampok. Atau mungkin dia bisa bikin dokumen palsu untuk cicil mobil Fortuner yang 1-2 bulan ditarik lagi sama leasing. 6. Segala sesuatu yang menantang itu memang mengasihkan. Segala sesuatu yang menantang itu memang mengasihkan. Tapi ingat, apakah efeknya juga mengasihkan? Kalau efeknya dan terlebih hasilnya juga mengasihkan, tunggu apa lagi? Sikat! Kalau enggak, ngapain lu jalanin? Nah, mulai sekarang, coba lu buat satu lingkaran baru dalam kehidupan lu, yang lebih positif, damai, dan berisi ketenangan jiwa. Gue yakin lu pasti bisa bikin sebuah lingkaran baru dalam hidup lu agar hidup lu lebih damai, makmur, bermakna, dan berwarna. Ingat, cuma keledai yang mengulang-ulang kayak gitu terus. Keledai, suaranya aja nggak banget. Terima kasih teman-teman. Terus semangat dalam mengarungi hidup. Semoga teman-teman sukses dalam membuat lingkaran malaikat.